Seorang pria menemukan ponsel tetapi tidak berniat mengembalikannya. Karena tampilan layar kunci gadis itu begitu polos. Itu adalah tipe yang dia sukai. Pria itu kemudian ingin memata-matai privasi gadis itu. Namun kesalahan kata sandi beruntun, menyebabkan ponsel terkunci sepenuhnya. Maka dengan berani, dia mengangkat ponsel, dan dengan tiba-tiba memukulnya ke sudut meja. Segera setelah itu, dia dengan tenang membuka penutup ponsel, kemudian melepas motherboard, dan memasang alat penyadap di dalamnya. Kemudian, dia menggunakan perangkat lunak pengubah suara, berpura-pura menjadi seorang gadis dan menelepon gadis itu, mengatakan bahwa dia menemukan ponsel gadis itu, namun layarnya pecah. Sudah dibawa ke toko reparasi, meminta gadis itu untuk mengambilnya. Gadis itu tanpa curiga, lalu pergi sendirian ke lokasi yang ditentukan. Lorong di sini gelap dan panjang. Tidak terlihat seperti ada yang tinggal di sana. Untungnya, begitu Nami membuka pintu, dia langsung melihat ponsel yang hilang. Layarnya memang sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Pegawai toko reparasi mengeluarkan selembar formulir, meminta Naemi untuk mengisi informasinya sendiri. Namun dia tidak tahu, pegawai toko sebenarnya adalah pria yang mengambil ponselnya. Naemi tidak terlalu memikirkannya, menuliskan sandi ponselnya sendiri. Kemudian pegawai toko berhasil membuka ponselnya. Namun dia menggunakan alasan perbaikan. Saya telah membeli sepatu baru, dan diam-diam memasukkan program malware lainnya di dalamnya, dan dengan mudah menyinkronkan semua informasi ke ponselnya sendiri. Wow, perbaikannya bagus, sama seperti baru. Terima kasih, selamat tinggal. Namun, Naemi baru saja pergi. Ponsel pria itu langsung menyala. Kemudian serangkaian tindakannya terungkap dengan jelas di depan pria itu. Bahkan kamera dapat dikendalikan dengan bebas. Rencana sangat berhasil. Dalam hari-hari berikutnya, semua kegiatan Naemi, semua menjadi santapan lezat bagi pria itu. Dia dengan cepat mengetahui berbagai hobi Naemi. Mengetahui bahwa dia suka minuman jeruk, suka bermain game PUBG, apakah dia tidur jam berapa malam, naik bus nomor berapa ke tempat kerja, berpindah ke kereta bawah tanah nomor berapa di tengah jalan, bahkan apa yang dia beli untuk sarapan, berapa sisa saldo di kartu, semuanya jelas. Air di mana-mana, mencuci di mana-mana. Pria itu sepenuhnya menguasai gaya hidup Naemi. Dia sangat tertarik pada gadis yang ceria dan bersemangat seperti ini. Menghancurkan keindahan ini. Ini adalah satu-satunya keinginan untuk memuaskan pikiran yang tidak sehat pria. Melalui analisis, pria itu memilih 3 orang yang paling penting bagi Naemi. Masing-masing adalah keluarga, teman, dan perusahaan. Selanjutnya, dia menulis angka 9 di depan nama Naemi. Ini berarti, Naemi akan menjadi gadis ke-9 yang meninggal karena kehilangan ponsel. Pria itu bernama Junrong. Dia memiliki kecenderungan voyeurisme yang serius. Dia mahir dalam menyamar. Dia menggunakan identitas yang berbeda untuk mendekati korban. Wanita-wanita yang dibunuhnya akan dibuangnya di padang gurun pada malam hujan. Dengan cara ini, dapat membingungkan penyelidikan polisi dan menghapus banyak informasi kunci, sehingga polisi tidak pernah berhasil menangkap psikopat ini. Hanya saja, setiap kali selalu meninggalkan sebuah botol cairan nutrisi yang aneh di tempat kejadian. Hanya saja, setiap kali selalu meninggalkan sebuah botol cairan nutrisi yang aneh di tempat kejadian. Hingga detektif Wu menemukan di bawah pohon jeruk, melihat pelaku meninggalkan sebuah plakat dengan tulisan kecil di atasnya. Ternyata nama anaknya, Junrong. Meskipun mereka bertengkar dengan anaknya pada awalnya, sudah hampir 7 tahun tidak berhubungan. Ini hanya kebetulan nama yang sama, tapi hanya kebetulan, dan tidak bisa menuduh anaknya sebagai pelaku. Hal ini membuat kasus ini kembali menjadi misteri. Sementara itu, Junrong sudah menyiapkan rencana selanjutnya. Langkah selanjutnya yang akan dia ambil adalah memasuki kehidupan nyata Mei. Dan kemudian semua ini, setelah berdandan dengan rapi, dia sering mengunjungi kedai teh susu Nami, dan selalu memesan jus jeruk favorit Nami, dengan penampilan tampan dan menarik, minat yang sangat cocok. Nami segera memperhatikan pria itu. Kemudian keduanya mulai berbincang-bincang hangat. Akhirnya Nami menyadari Junrong tidak hanya tampan, bahkan pandangan hidup mereka sempurna cocok. Dia bahkan mengira cinta telah datang. Ayahnya mengingatkannya untuk berhati-hati dengan pria semacam itu, karena semuanya terlalu kebetulan. Sepertinya disengaja. Namun Nami yang sudah lama sendirian sama sekali tidak mendengarkan. Bahkan terjadi pertengkaran dengan ayahnya di dalam mobil. Dan adegan ini secara kebetulan dilihat Junrong melalui kamera. Malam itu, saat Nami tertidur, Junrong mulai mengendalikan ponselnya, mengirimkan pesan permintaan maaf kepada ayahnya. Ayah tua itu merasa hangat di hatinya setelah melihatnya. Namun belum sempat bersyukur, Nami mengirimkan tautan yang sangat panjang lagi, meminta ayahnya untuk membantunya dengan sesuatu. Meminta ayahnya untuk membantunya memotong sesuatu. Baru-baru ini banyak orang sukses. Ayah tidak terlalu memikirkannya. Lalu dia membuka tautan tersebut. Tanpa dia sadari, itu adalah program jahat. Begitulah, ponsel ayah saya juga dipantau. Kemudian,
Junrong menyamar sebagai kurir. Dia meletakkan sebuah paket di depan pintu. Ayah tua tidak terlalu memikirkannya. Setelah keluar, dia benar-benar menemukan sebuah kotak. Namun saat dia hendak mengambil paket, Junrong diam-diam datang ke belakangnya. Keesokan harinya pagi-pagi, Nami tidak tahu ayahnya dalam masalah. Dia berencana pergi bekerja seperti biasa. Namun begitu dia pergi, Junrong segera masuk ke rumah kontrakannya. Dia menggeledah seluruh ruangan. Saat membuka laci meja, dia menemukan ada ponsel di dalamnya. Maka dia juga memata-matai ponsel tersebut. Namun yang tidak disangka olehnya adalah, saat dia sedang mencari-cari di kamar Nami, rumahnya juga disusupi. Sejak Tuan Wu mencurigai bahwa pelakunya mungkin adalah putranya, Junrong. Kemudian berdasarkan informasi pengiriman, menemukan alamat Junrong. Namun begitu dia membuka pintu dengan kunci, dia terkejut. Cat kuku di atas meja ternyata sama persis dengan yang ada di tangan korban. Dan foto di dinding adalah korban terbaru. Dia segera membuka lemari, menemukan semua pakaian korban di dalamnya. Di sampingnya, koper dipenuhi dengan berbagai kartu bank. Ternyata tabungan seumur hidup korban. Semuanya menjadi simpanan kecil Junrong. Lao Wu segera mengambil foto bukti-bukti tersebut dengan ponselnya. Namun pada saat itu, Junrong tiba-tiba kembali. Dia sedang berencana membuka pintu. Namun menemukan tali yang tergantung di kunci pintu jatuh ke lantai. Ini menunjukkan bahwa ada orang masuk ke dalam rumah. Junrong terlihat serius. Maka diam-diam berputar ke jendela untuk melihat. Saya kebetulan melihat Pak Wu sedang mengacak-acak barang di dalam rumah. Lao Wu menemukan buku harian Junrong. Di dalamnya tercatat informasi detail setiap korban. Bahkan ada rencana spesifik tentang bagaimana membunuh mereka. Namun tiba-tiba, getaran ponsel mengganggu penyelidikan Pak Wu. Dia membuka ponselnya, melihat bahwa pesan singkat tersebut sebenarnya dari putranya Jun. Pak Wu langsung bingung, karena foto yang saya posting kemudian dikirimkan sebuah foto. Barulah dia menyadari, anaknya mungkin bersembunyi di luar jendela. Namun ketika dia keluar untuk memeriksanya, dia menemukan tidak ada apa-apa di sekitarnya. Dia segera menelepon Junrong sesuai dengan pesan singkat. Kemudian mengikuti suara dan mencari ke arah tersebut. Baru sampai di tempat, dia menemukan ponsel hanya terpasang di atap gedung. M736 adalah anak yang benar. Pak Wu tiba-tiba menyadari ada yang salah. Kemudian segera kembali ke rumah Junrong. Melihat air menggenang di lantai. Bahkan koper yang berisi barang bukti juga hilang. Pak Wu baru menyadari ini adalah upaya mengalihkan perhatian. Namun Junrong sudah melarikan diri. Saat ini polisi sudah mengincar Junrong. Dia harus menemukan anaknya sebelum polisi. Sisi lain, setelah seharian bekerja, Naemi ingin istirahat. Tiba-tiba ponselnya menerima pesan. Namun begitu dia membuka pesan, pesannya menghilang. Pada saat itu, bayangan hitam melintas di depan jendela. Kemudian terdengar ketukan pintu yang cepat. Bahkan disertai suara membuka kunci dengan password. Sungguh menakjubkan. Siapakah yang datang malam ini? Dia mengeluarkan pisau yang selalu dibawanya, menunggu kedatangan orang misterius. Aduh, membuatmu kaget. Ternyata itu sahabatnya, Enzu. Dia menerima pesan dari Naemi, mengundangnya untuk minum bersama. Namun, Naemi terlihat bingung. Dia sama sekali tidak mengirim pesan ke Enzu. Namun, Enzu sudah terbiasa dengan kecerobohan Naemi. Dia tidak terlalu memikirkannya. Kemudian mereka berdua senang minum dan berbincang-bincang. Tanpa disadari, ponsel di belakang mulai menyala. Pada keesokan harinya pagi-pagi sekali, Naemi menerima puluhan panggilan tak terjawab dari bosnya. Dia segera bergegas ke kantor tanpa henti. Namun saat dia membuka ponsel di tengah jalan, dia menemukan akun media sosialnya dalam keadaan kacau. Suasana di perusahaan sangat gaduh. Naemi benar-benar bingung. Setelah dia melihat dengan seksama, baru menyadari kekacauan. Semua postingan adalah foto-foto kolektif. Bahkan dengan baik hati melampirkan foto bersama rekan kerja. Naemi panik. Dia segera menuju kantor. Namun begitu pintu terbuka, rekan kerja menatapnya dengan tatapan tajam. Dia ingin menjelaskan bahwa ponselnya mungkin telah diretas oleh hacker. Namun rekan kerja sudah sangat marah. Mereka sama sekali tidak mendengarkan penjelasannya. Bos yang biasanya dekat dengannya mendekat dan langsung mendorong Naemi keluar pintu, menyuruhnya untuk tidak pernah kembali ke kantor. Sementara Junrong yang selalu mendengarkan dari belakang, mendengar bahwa Nami dan bos bertengkar, menggunakan pena untuk menggarisbawahi nama bos. Saat ini, berbagai media sosial Nami sebagian besar diblokir. Hanya sahabat karib Enju yang tersisa percaya bahwa Nami tidak melakukan hal-hal ini. Dan Junrong juga telah menyiapkan rencana selanjutnya untuk ini. Kemudian, Nami dan Enju pergi ke kantor polisi untuk melaporkan, mengatakan bahwa akunnya telah diretas untuk mengirimkan pesan yang tidak pantas.
Namun pihak polisi meminta mereka untuk menunjukkan bukti terlebih dahulu. Nami marah dan pergi dengan memalingkan kepala. Kemudian mereka pergi bersama sahabat karibnya ke restoran untuk istirahat. Dan ini memberikan kesempatan kepada Junrong. Dia pura-pura bertemu secara kebetulan. Lalu dengan mudah membantu Nami memeriksa situasi ponselnya. Akhirnya, dia dengan jujur mengatakan bahwa ponsel Nami telah dipantau sejak lama. Namun siapa yang akan memantau ponselnya? Junrong segera dengan sengaja mengingatkan Nami bahwa perangkat lunak Trojan diinstal secara manual di dalamnya. Dengan demikian, hanya orang yang mengakses ponsel Nami yang memiliki kesempatan untuk menginstalnya. Nanami tiba-tiba teringat. Pada awalnya Enju tidak menerima pesan tapi tiba-tiba berkunjung. Jadi Enju adalah tersangka utama. Apakah kamu yang melakukannya? Enju sangat marah. Begitu teringat sahabat baiknya dalam masalah. Dia sibuk mencari solusi. Namun sekarang malah disalahkan. Sungguh tak terduga. Mereka langsung bertengkar. Jangan lagi. Hubungi saya. Dan dalam situasi seperti ini, itulah yang Junrong ingin lihat. Sekarang Nanami benar-benar terisolasi dan tanpa bantuan. Serangkaian pukulan membuatnya hampir hancur. Dia kemudian marah dan melemparkan ponselnya. Melihat layar yang pecah, dia tiba-tiba ingat bahwa teknisi perbaikan juga menyentuh ponselnya. Nanami segera pergi ke toko perbaikan. Namun bertemu dengan Lao Wu sedang menyelidiki di sana. Mereka memeriksa informasi dan menemukan bahwa teknisi perbaikan dan Junrong adalah orang yang sama. Nanami langsung menyadari untuk membantu Lao Wu menangkap penjahat. Saat ponsel rusak dan tidak bisa dipantau, mereka merancang sebuah rencana. Kemudian menggunakan ponsel lain untuk mengundang Junrong makan malam bersama. Junrong malah mengira Namei terluka, ingin memberikan pelukan hangat. Sebelum pergi, dia berdandan sesuai dengan hobi Namei. Kemudian, Junrong kemudian tiba di bawah apartemen Namei. Tanpa dia sadari, ini adalah perangkap yang disusun oleh Lao Wu. Dan Junrong juga bukan orang yang hanya makan gaji. Dia melihat melalui layar ponsel, menemukan Lao Wu yang sedang mendekatinya. Menyadari ada bahaya, dia ingin pergi. Wu Junrong. Berbalik. Nakal. Junrong berbalik. Mereka saling menatap. Namun Lao Wu terlihat heran. Salah mengira orang. Meskipun posturnya mirip, namun pria ini memang bukan Junrong. Sen pun hanya bisa pergi. Akhirnya, Lao Wu harus membiarkannya pergi. Rencana rayuan Nami gagal. Sementara itu, polisi juga menemukan keterkaitan kasus pembunuhan dengan Junrong. Mereka meminta Lao Wu untuk sementara menghindar. Dengan tidak ada pilihan lain, Lao Wu akhirnya harus mengirim Nami kembali ke rumahnya. Sebelum berpisah, dia memberikan selembar kartu nama pada Nami, mengatakan bahwa dia bisa menelepon nomor di atas jika menghadapi bahaya. Namun, Nami mengeluarkan sebatang pena, menulis satu baris kata-kata di kartu nama. Lalu dia menunjukkannya pada Lao Wu. Setelah Nami masuk ke dalam rumah, tanpa sadar bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap, dia tidak menyadari bahwa ayahnya sudah diborgol. Dia pikir ayahnya hanya lelah dan tidur lebih awal. Namun, setelah Nami mengangkat selimut, barulah dia menyadari itu hanya bantal yang dipalsukan. Dia segera mengunci pintu dengan waspada. Kemudian dia mencoba menelepon Lao Wu. Namun anehnya, semua nomor yang dimasukkan langsung dihapus. Kamera terus merekamnya dengan gila. Nanami baru saja akan melarikan diri. Dia mendengar ayahnya seolah-olah memanggil namanya. Dia mengikuti suara itu. Baru menyadari itu hanya rekaman suara yang sudah direkam sebelumnya. Pada saat itu, sebuah kepala muncul dari balik sofa. Nanami melihat dengan seksama. Ternyata Junrong sudah menyusup ke dalam rumah. Dia dengan berani menunjukkan gambar ayah Nanami yang terikat. Sebagai ancaman, meminta Nanami untuk mengirim pesan singkat. Kepada Lao Wu. Mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja di sini, jangan khawatir. Setelah semuanya selesai, Junrong dengan tenang membawa Nanami ke kamar mandi. Melihat ayahnya berendam di bak mandi, Nanami langsung panik. Kemudian Junrong melemparkan sebuah gulungan selotip, meminta Nanami untuk mengikat kedua kakinya. Demi keselamatan ayahnya, dia pun akhirnya patuh dan melakukannya. Setelah Junrong mengikat kedua tangannya dengan erat, dia kemudian membuka keran bak mandi. Yang paling dia sukai adalah melihat saat seseorang hancur. Hai, brengsek! Aku akan membunuhmu. Namun ketika mengangkat kepala ayahnya, sikap sombong Nami tadi seketika lenyap, terus-menerus meminta maaf. Kemudian, Nami juga dilemparkan ke dalam bak mandi.
Junrong mengambil ponsel, mengambil foto wajah pucat Nami, dan mengaturnya sebagai layar kunci ponsel, sebagai trofi pribadinya. Melihat kartu nama yang dibuang di lantai, Junrong dengan tenang mengambilnya. Namun isi di dalamnya membuatnya terkejut. Di atas kertas tertulis dengan jelas, "Jangan kirim pesan, hanya bisa menelepon beberapa kata." Sepertinya dia akhirnya dibohongi. Dia segera berbalik melihat. Saya melihat bahwa Lao Wu dan orang-orangnya sudah mengelilingi kita. Buang. Cepat buang, bocah. Hai, siapa sebenarnya kamu? Siapa sebenarnya kamu? Di mana Linami sekarang? Ayah. Kamu gila. Mendengar orang ini memanggil dirinya sebagai ayah dengan suara anak laki-laki, kemarahan Lao Wu tidak bisa ditahan. Dia memukuli psikopat itu dengan keras. Kemudian dia bertanya di mana anak laki-laki sebenarnya berada. Ayah. Ayah. Aku adalah Junrong. Lao Wu tahu dengan pasti. Orang ini mungkin sudah membunuh Junrong yang sebenarnya. Kemudian menyamar sebagai Junrong untuk melakukan kejahatan. Di sisi lain, Linaemi diselamatkan tepat waktu. Tapi ayahnya tampaknya tidak bernapas. Namun di bawah pertanyaan terus-menerus dari Lao Wu, psikopat akhirnya memberitahu jawabannya. Ternyata anak laki-lakinya, Junrong, adalah target pertama yang dibunuh oleh psikopat ini. Saat itu, Lao Wu sudah kehilangan akal sehatnya, lalu mengeluarkan pistol dari pinggangnya untuk menjatuhkan hukuman. Namun sebagai seorang polisi, melakukan hal tersebut adalah sebuah kesalahan besar. Jadi Pak Wu tidak segera bertindak. Pada saat itu langkah kaki yang basah mendekat. Naime menembak 2 kali ke perut si psikopat. Barulah dia menyadari, karirnya sebagai psikopat berakhir di sini. Meskipun akhirnya penjahat ditangkap, namun drama ini juga mengingatkan kita semua. Saat ini perangkat elektronik semakin canggih. Kita tidak tahu kapan informasi bisa bocor. Lebih baik berhati-hati. Apakah ada orang seperti psikopat dalam drama di sekitar kita?